Rasulullah menjawab, Ahlul Quran, yaitu mereka adalah Ahlul Quran, hum ahlullahi, mereka itu adalah keluarga Allah. Wa khassabuhu, dan hamba pilihan Allah, hamba yang dikhususkan oleh Allah. Nah, kita sekarang mau melihat siapa yang dimaksud Ahlul Quran itu. Banyak pendapat ya tentang ini, banyak pendapat yang dimaksud Ahlul Quran. Ya di antaranya, tapi nanti ada kekhususan. Ada yang mengatakan dia orang yang banyak membaca Al-Quran, maksud Ahlul Quran. Ada yang mengatakan membaca Al-Quran dengan baik dan menghafal Al-Quran. Ya. Ada yang setiap hari tidak meninggalkan Al-Quran. Bahkan sahabat itu bisa Al-Quran dihafal dalam waktu dibaca ya setiap hari 8 hari hatam. Jadi sehari berapa juz itu? 3,5 juz. Ada yang lebih pendek lagi, khususnya di bulan Ramadan. Saya sangat kira-kira ya tidak ngapa-ngapain dalam sehari itu. Kalau 1 bulan hafal 30 sampai 30 kali hatam, berarti 1 hari berapa juz? Sehari 30 kali hatam, berarti sehari 30 juz. Sehari 30 juz itu berarti berapa jam itu? Saya kemarin itu sempat menghitung, itu ada ulama, saya lupa namanya, itu per 20 menit 1 juznya, per 20 menit, dan itu tidak melakukan yang lain kecuali makan dan sholat selama bulan Ramadan. Ya, memang ada yang mengatakan bahwa kita yang punya kualitas membaca Al-Quran, kualitasnya dulu, jangan banyak-banyak dulu kuantitas, tapi kualitas para sahabat itu tetap mendapatkan perhatian. Nah, kita tidak bisa menyepelekan bagaimana kualitas selama ini. Yang jelas dia sudah berkualitas sekali. Coba 2%. Oh iya, sehari 3 kali hatam Al-Quran, 30 juz sampai 3 kali. Saya ngomong itu 8 jam itu sudah termasuk 8 jam selesai 30 juz itu sudah termasuk sholat dan makan. Berarti apa itu? Seperti apa membacanya? Kalau sudah lancar, hafal, dan saya yakin pasti berkualitas, ya, pasti berkualitas. Saya lupa Imam Syafi'i atau siapa itu yang jelas itu termasuk Imam Mazhab. Seperti itu membaca Al-Quran. Jadi kualitas yang utama memang kualitas, tapi kuantitas juga, ya. Jangan 1 juz gak jelas, mending 1 ayat saja. Yang penting bagus, ya. Bagus saja kalau kualitas tapi banyak. Melihatnya seperti itu. Nah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah memberikan penjelasan. Syekh Shalih Al-Fauzan ini ulama yang insya Allah diterima oleh semuanya. Baik berbagai macam golongan ya, insya Allah bisa menerima pendapat beliau. Yang dimaksud Ahlul Quran bukan orang yang sekedar menghafal dan membaca Al-Quran saja. Ahlul Quran sejati adalah yang mengamalkannya meskipun ia belum hafal Al-Quran. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, menjalankan perintah dan menjauhi larangan serta tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, mereka itu dimaksud Ahlul Quran, keluarga Allah serta orang-orang pilihan Allah. Mereka lah hamba Allah yang paling istimewa. Kira-kira kita punya dengan batasan seperti ini, kira-kira kita punya harapan nggak? Saya tadi mikir, Al-Quran itu hanya orang yang hafal 30 juz, ya Allah, sulit saya masuk kriteria itu. Rasanya seperti itu bahasa-bahasanya itu. Bayangannya supaya tidak mungkin, masih tak usah berdoa aja lah. Tapi ulama yang diakui itu mengatakan bahwa Al-Quran itu yang menjalankan
Akhir ya, hafalannya sudah tambah banyak, meningkat terus. Sambil mimpi putra putrinya, hafalannya pun tambah terus. Nah, dengan penjelasan seperti ini, soal kita punya harapan, ya, dengan syarat, ya, ada syarat nih. Tahsinnya, ketika kita belajar tahsin itu, merupakan bagian dari tahap menjadi Al-Quran itu dari tahsin, dimulai dari tahsinnya. Tahsinnya ini benar-benar karena Allah. Kalau diterimanya Allah ada dua, satu ikhlas, satu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Yang paling utama, itu ikhlas gitu tadi. Ikhlas hanya kita dan Allah yang tahu. Kita tahsin itu memang karena Allah. Tidak ada kata-kata, tidak ada terpikir dalam pikiran kita bahwa saya tahsin dia nanti dikatakan sebagai orang yang terkenal misalnya. Seperti itu. Orang suatu saat terkenal dengan sendiri ya masalah. Saya bukan lihat kita yang buat terkenal, gitu kan? Niatnya memang betul-betul ingin mempelajari Al-Quran, ingin membaca Al-Quran dengan benar, semata-mata karena Allah. Hanya ibu-ibu, karena kalau kita masih anak kecil-kecil tidak apa-apa, sekarang vaksin saja. Kalau yang lain-lainnya nanti, tapi karena kita ini sudah dewasa, sudah tahu, kalau itu orang yang sudah dibebani syariat, vaksin saja belum cukup. Maka saya sangat berharap ibu-ibu juga semangat juga untuk yang lain, untuk mempelajari isi Al-Quran, ya. Isi Al-Quran dari segala macamnya. Kalau mau dikenal biasa dari tafsirnya, bisa diambil hukum-hukum fikihnya, bisa diambil apa yang paling dekat yang kita jalankan sehari-hari itu sudah seminimal pas ada. Makanya ilmu tentang sholat itu sudah beres, ya. Jadi sholatnya benar. Kalau sekarang misalnya belum belajar dengan baik, jadi jangan hanya tahsin saja tidak cukup. Tahsin sudah bagus sebagai tahapan menjadi ahli Quran. Tapi ahli Quran itu juga harus paham isi Al-Quran yang dia pakai untuk sehari-hari, bukan sehari-hari dipraktekkan. Tadi yang disampaikan oleh Restoris Al-Fauzan Hafizahullah itu, yang dimaksud Al-Quran bukan orang yang sekedar menghafal dan membacanya saja. Ditafsir dan menghafalkan saja tidak cukup. Tapi Al-Quran adalah yang mengamalkannya meskipun dia belum hafal seluruh Al-Quran. Nah, bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita belum tahu isinya? Maka usaha kita adalah berusaha memahami isinya. Karena apa, ibu-ibu? Orang yang membaca Al-Quran kemudian punya bertentangan dengan isi Al-Quran, itu kita mengkhawatirkan nanti akan mendapatkan kata-kata nanti Al-Quran itu menjadi hujah alaikum. Al-Quran itu nanti di akhirat kan ada dua hujah maka hujah alaikum. Hujah maka itu yang berhujah bagi orang yang menjalankan syariat, nanti bisa jadi syafaat, dan bisa juga jadi hujah alaikum yang akan menuntut kita di akhirat karena dia membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran tapi tidak sesuai perilakunya dengan isi Al-Quran dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Kalau mereka tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi dalam masa tidak tahu itu ada semangat untuk mencari tahu. Ya, karena sekarang menuntut ilmu agama itu terbuka lebar di mana-mana, mudah mencari ilmu. Kecuali kita sendirian di tengah hutan, kemudian tidak ada kesempatan mendapatkan ilmu, Allah akan maafkan ketika kita nggak tahu, tidak terbebani syariat. Tapi pada saat kita di dunia yang seperti ini, ilmu syariat bisa dipelajari di mana-mana. Kemudian kita mengatakan saya belum tahu, saya nggak tahu. Itu kita akan ditanya di kenapa nggak tahu. Maka selain tahsin dan tahfidz diharapkan dilanjutkan belajarnya memahami isi Al-Quran dan berusaha menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan
akan saya sampaikan hadisnya, tapi saya khawatir ini menjadi takut belajar Al-Quran lagi. Kan itu ada tuh para kuro yang di akhirat malah didahulukan hisabnya itu. Ya, para kuro, karena Al-Quran hanya sampai di kerongkongannya saja. Semoga kita tidak termasuk golongan itu, ya. Semoga kita termasuk menjadi Ahlul Quran yang seandainya pun tidak tahu, bukan karena tidak sedang mencari tahu, tapi karena kita belum sampai di sana. Kita sedang belajar sekarang ini. Saya sedang belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan belajar memahami isi Al-Quran, hanya belum sampai ke sana. Semoga seperti itu. Andainya nanti programkan di Al-Quran akan lebih baik, atau boleh di tempat lain belajar di sana juga. Nah, adapun orang yang hafal Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Qurannya, membaca hurufnya dengan baik, namun jika ia menyepelekan batasan-batasan yang digariskan Al-Quran, ia bukan termasuk Ahlul Quran. Ya, tidak pula termasuk dari orang-orang khususnya Allah. Kalau sengaja menyepelekan, berarti dia sudah tahu. Kalau menyepelekan itu berarti dia sudah tahu, tapi tidak menjalankan. Jadi Ahlul Quran adalah orang yang berpedoman dengan Al-Quran dalam gerak-gerik kehidupannya. Dia tidak menjadikan selain Al-Quran sebagai panutan. Mereka mengambil fikih, hukum dari Al-Quran serta menjadikannya sebagai pedoman dalam beragama. Bagian dari memahami isi Al-Quran, ya, yang pendiri kitab sebenarnya, pendiri kitab Ustaz Budi Asmuri menyampaikan kepada ini ibu-ibu semua, ya, menyampaikan kepada ini ibu-ibu semua. Saya sampaikan tugas wanita dalam